tema ini menarik sekali dan saya pikir ini memang tema yang penting begitu ya. Discovering joy in our daily work. Sebab setelah kita mengalami COVID itu jadi ada banyak terminologi baru timbul. Entah itu yang sifatnya mau healing lah, mental illness, dan lain-lain yang zaman saya seumur sebagian besar dari Bapak Ibu yang hadir di sini, saya nggak kedengeran itu judul itu, begitu ya. Kata-kata penting itu nggak ada itu. Nah, tapi ujungnya semua ingin gimana gue happy, katanya begitu. Pengennya di dalam sehari-hari itu bisa nikmatin itu, happy. Memang itu sebetulnya seharusnya menjadi bagian hidup kita, begitu ya. Sebab itu saya tanya nih, tahukah kamu ada 3 hal gratis yang dapat kamu ambil tiap hari di sekeliling hidup kita? Tapi itu bahaya. Coba pikir ya, nggak usah ngomong dulu. Sebutkan 3 hal yang dapat kita ambil di hidup ini, di sekeliling hidup kita secara gratis, tapi 3 hal ini bahaya sebetulnya. Paling enggak bisa merebut sukacita kita sebetulnya. Nanti di akhir kita coba renungin bersama ya, yang 3 hal ini apa begitu. Nah, kita akan sama-sama membaca dari 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai 9. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Bagian bagaimana menemukan sukacita, senang, kegembiraan, keceriaan di dalam keseharian kita. Sebetulnya gimana sih? Nah, ada 3 kunci yang dapat menyertai kita untuk menemukan gitu ya, hal-hal yang di atas melalui pembangunan bait suci ini ya, bait Allah ya. Iya, pertama itu kunci tujuan hidup. Kalau kita baca di 1 Tawarikh 29 ayat pertama tadi ya, saya bacakan. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Tujuan hidup menjadi hal yang paling penting. Kita udah sering kali lah dengar soal ini. Orang diajarkan hari ini, baik melalui IG Story, TikTok, dan lain-lain, medsos yang ada di sekeliling kita, intinya bagaimana cari uang yang banyak, karena dengan itu kamu bisa nikmati hidup dan kamu happy. Tetapi Alkitab mengajarkan justru berbeda. Paradoks gitu ya, kalau kita baca sepintas seluruhnya, ini kasih sesuatu, harta kita yang berharga, karena emas, perak dan lain-lain itu, semua itu adalah simpanan yang bernilai. Itu dari dulu sampai sekarang sama, emas itu menjadi ukuran begitu ya. Dan yang ada itulah dipersembahkan. Tetapi justru waktu memberikan persembahan itu disebutkan ada sukacita. Nah, sebetulnya apa sih tujuan dari orang-orang ini begitu kan? Itu sebetulnya yang menjadi paling penting di hidup kita. 2 tahun kena COVID membuat setiap orang memiliki intensi pribadi begitu ya. Ego jadi lebih tinggi karena memang dibuat sendiri. Baik melalui Zoom atau kerja dari rumah dan lain-lain itu, semua hal di sekeliling hidupnya adalah diri sendiri, lebih banyak begitu. Sehingga terbentuk kepentingan diri menjadi lebih besar daripada orang lain, karena nggak ada kesempatan untuk memperhatikan orang lain. Meskipun ada kemungkinan kita telepon teman-teman kita yang sakit lah atau apa, tapi kita sendiri terbatas waktu itu. Kita nggak bisa dengan mudah keluar rumah, bertemu dengan teman dan lain-lain. Kita juga takut itu. Tapi setelah kita boleh bertemu sekarang ini, menjadi hidup itu lebih beda. Tetapi sesuatu pengalaman yang kita alami pada waktu COVID itu membuat berbeda sekarang pertemanan itu. Kita senang bahwa ada teman-teman di sekeliling kita. Tapi itu bukan lagi tujuan kita, persahabatan itu. Tapi jadi kepentingan. Ya kalau lu nggak terlalu ini untuk, ya saya nggak usah terlalu dekat lah dengan kamu begitu kan. Bukan berarti kita nggak boleh pilih teman, tetapi pendekatan kita kepada orang di sekeliling itu jadi berbeda. Padahal tujuan kita seharusnya kalau di dalam dunia ini banyak-banyaklah punya teman. Banyak punya teman sesama yang bisa saling membangun sebetulnya. Apalagi kalau di gereja, di tempat persekutuan kita. Jemaat satu dengan lain saling mengenal itu sudah sebagai sesuatu tujuan sebetulnya. Selain bahwa kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, kepada Tuhan yang menjadi sentral dari seluruh kehidupan kita. Nah itu yang sebetulnya Raja Daud mau sampaikan kan. Dia di akhir hidupnya mau mengatakan bahwa pengganti dia itu adalah Salomo. Dan ini satu-satu yang ditunjuk Tuhan, nggak ada perdebatan lagi. Salomo akan jadi raja, gantiin aku. Tapi dia masih muda, dia belum pengalaman, ada tugas besar.
membangun bait Allah. Saya lagi pikirin kalau kita mikirin ada kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun gereja Tuhan, tubuh Kristus. Secara khusus Gereja Reformasi Indonesia, Tuhan percayakan ada Yayasan Mika, ada Yayasan Pama. Bagaimana kita mengembangkan pelayanan besar ini, yaitu Sekolah Kristen Makedonia di Ngabang misalnya. Dan juga bagaimana pelayanan media sosial itu di perkotaan berdampak besar. Dan saya lihat sekarang media sosial bahkan juga menjelajah daerah begitu ya. Jadi bukan lagi hanya bisnis orang kota begitu. Sehingga kita mesti memikirkan ini sebagai satu kepercayaan yang besar juga yang seperti Raja Daud sampaikan kepada jemaah waktu itu. Ini bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Nah, saya pikir di antara pemikiran bahwa teman itu adalah bersahabat itu sesuatu yang baik di dalam kebersamaan tubuh Kristus, tetapi Tuhan itu menjadi tujuan mestinya. Tuhan itu jadi tujuan, pribadi Tuhan itulah menjadi tujuan kita. Kitab 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh itu memberitakan kental sekali tentang bagaimana relasi manusia dengan Tuhan. Betapa relasi itu digambarkan dengan Raja Daud yang salah satu nabi yang besar yang memiliki hubungan paling dekat dengan Allah sebetulnya. Di dalam kedekatannya pun dia tetap bisa jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan sampai begitu sayang dengan dia. Dan mempercayakan bait Allah itu dibangun oleh dia, begitu dimulai ya. Dan akhirnya diselesaikan oleh Salomo. Tetapi di dalam 1 Tawarikh ini kita bisa melihat betapa hubungan yang dekat dengan Allah itulah menjadi kunci kemajuan hidup, kemajuan suatu bangsa. Dan bangsa Israel waktu itu menjadi bangsa dengan wilayah yang paling luas itu pada zaman Raja Daud. Jadi kita lihat Tuhan memang memberkati Raja Daud. Rakyat percaya, jemaat percaya semua kepadanya. Apa yang dikatakan itu yang dikerjakan. Karena apa? Sekali lagi Daud juga menyampaikan, kepada Tuhan loh ini kerjaan besar ini bukan punya manusia loh. Jadi bukan aku loh gitu. Tetapi ini Tuhan loh. Jadi memang ini menjadi sebetulnya evaluasi kita bersama. Sampai berapa jauh kita meyakini apa yang kita kerjakan ini benar-benar untuk Tuhan. Kita bukan mengerjakan ini karena diminta atasan kita, ketua kita, atau orang yang ada yang memberikan tugas pada kita. Bukan karena itu. Tetapi ada yang jauh lebih besar bahwa Tuhan memakai orang-orang ini untuk jadi berkat bagi apa yang Tuhan ingin kerjakan begitu ya melalui hidup kita. Saya keingat sekali waktu Sekolah Kristen Makedonia dimulai, betul-betul susah hati, begitu susah hati karena kita mikirin lebih ke arah, ini berapa duit lagi nih, ini berapa duit, lupa ini kalau ini itu pekerjaan Tuhan, kenapa jadi kita mesti pikir seperti itu begitu. Meskipun dulu uang jauh lebih kecil daripada kebutuhan yang sekarang terjadi di Ngabang begitu ya, di Sekolah Kristen Makedonia. Tapi waktu itu ada kesalahan pikir yang paling enggak saya sendiri alami, saya suka ngelihat yaitu muka orang, penampilan orang, yang ini kali bisa sumbang lebih banyak, yang ini berhitung yang kayak gitu. Lalu kita mulai pikir, uang saya sendiri bisa cukup berapa banyak ini untuk kalau sampai enggak ada dan lain, hanya putar-putar di situ. Tapi lupa bahwa pelayanan ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan untuk manusia. Bahwa memang kita berhadapan dengan manusia itu realita karena kita ada di dalam dunia ini. Sama-sama satu jemaat. Oleh sebab itu mari kita refresh lagi ulang. Tujuan kita itu Tuhan loh. Nah Tuhan itu memakai proyeknya ini untuk mendatangkan banyak orang untuk datang kepadanya. Menjadi berkat bagi masa depan khususnya di Indonesia ya. Mari kita pikirkan ini. Tapi yang pertama bagaimana kita supaya bisa nantinya menikmati kerjaan kita harian kita. Mesti kembali ke Tuhan dulu. Karena kita tahu dari bacaan ini, ujung-ujungnya ada sukacita. Dan Raja Daud juga sukacita di ayat 9 tadi ya. Oke, kunci yang kedua apa? Motivasi. Itu ayat 2 sampai 5a kita bisa baca ya. Saya bacakan ya, sekali lagi ya. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Yaitu, banyak tuh macam-macam gitu ya. Ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan ya, pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri lagi. Jadi ada persembahan yang dari pemerintahan dia atau perbendaraan dari istana, tapi juga dia keluar lagi dari koceknya sendiri begitu, dari simpenannya sendiri.
ayat 3, ayat 4. Itu banyak tuh ayat, ada 3.000 talenta segala macam. Ayat 5a, yaitu emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Ini semua adalah itu ya, barang-barang yang diberikan oleh Daud. Dia sebagai raja memberikan persembahan dari istana, tapi juga dia sebagai raja memberikan sebagai pribadi. Karena apa? Ini perlu di ayat 3 ini. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Jadi kalau sampai dia berkata, ini Salomo akan gantiin aku, dia masih muda belum punya pengalaman. Oke, kita mau bangun proyek besar ini. Tapi waktu dia cerita itu sebetulnya di belakangnya ada motivasi yang mendorong dia untuk melakukan itu. Yaitu cintanya dia kepada rumah Tuhan. Atau cintanya dia kepada Tuhan sendiri, Allah sendiri, begitu. Jadi waktu kita bilang tujuan kita adalah Tuhan, bisa jadi itu legalis saja, legalistik. Ya pokoknya Kristen ya udahlah Tuhan begitu kan. Tapi enggak, mesti ada lagi motivasi di belakang itu yang mendrive itu, yang mendorong itu. Yaitu apa? Cinta kepada Tuhan. Saya jadi teringat ceritanya Delila dan Simpson. Kalau mau lihat sama-sama di di Hakim-Hakim ya. Hakim-Hakim 16 ayat 15 itu berbunyi demikian. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan padaku karena apa engkau mempunyai kekuatanmu demikian besar. Ya kita tahu cerita tentang Simpson dan Delila begitu ya. Betapa Simpson jatuh hati pada Delila. Tapi Delila punya motivasi lain karena apa? Ini petinggi-petinggi raja Filistin semua bingung gimana cara ngalahkan atau nangkep si Simpson. Gak bisa, mau dikeroyok di sebuah macam-macam ribuan orang, tapi gak ada yang bisa nangkep dia. Setiap kali mau ditangkap mati aja semua. Karena disebutkan dia nasir Allah, dia orang pilihan Allah dan Allah bekerja di dalam hidupnya. Allah menuntun menjaga dia, begitu. Jadi apa aja menang. Nah ada satu kondisi yang itu ya kita tahu rambutnya nggak boleh potong. Nah tapi ya karena si Simpson nggak pernah mau cerita kan itu, kalau cerita benar-benar ya udah kepotong rambutnya dan kekuatannya hilang begitu. 3 kali si Delila sekali wah merajuk kasih tahu bohong gitu kan. Tiap kali bohong. Nah tapi di ujung itu ada satu kata yang kita perlu pikirin. Kalau engkau bilang engkau cinta aku, kenapa engkau memperdaya aku? Kira-kira. Kenapa kamu main-mainin aku? Katanya kamu cinta aku. Itu Delila ngomong ke Simpson. Jadi memang di dalam semua segi hidup ini, cinta itu akan mendorong kita. Bahkan cinta itu bisa membutakan kan. Jadi apapun yang keliru pun bisa kita tabrak gara-gara cinta, urusan cinta. Kita tahu barusan kasus yang lagi heboh di negara ini. Itu katanya tentang cinta juga. Sampai bisa bertindak demikian liar begitu dan akibatnya kena ke orang tuanya dan termasuk bangsa ini sekarang. Satu sisi ada hal yang baik, tapi ya apa benar terjadi diurusin benar-benar ya kita doain aja gitu ya. Tapi itu yang terjadi di negara ini gitu kan. Di balik itu ada pribadi-pribadi yang bikin story ini gara-gara apa? Cinta. Jadi saya pikir memang motivasi ini penting banget. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, tidak cinta pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, tidak mungkin kita akan kerja setengah mati-matian, nggak akan. Bisa jadi ya itu kayak Simpson dibohong-bohongin aja si Delilanya. Cinta ya cintalah, tapi kalau suruh cinta dibanding sama Tuhan ya saya lebih cinta Tuhan lah. Itu hitungan 1, 2, 3 sehingga dikibulin terus Delila. Tapi terakhir yang keempat dia bimbang jadinya. Iya ya cinta ya udahlah. Dia langgar apa yang Allah bilang. Jangan ngomong soal rambut itu kan dikasih tahu jadinya. Pisau cukur nggak boleh kena dah. Akhirnya kekuatan itu hilang. Tapi kita tahu endingnya di saat terakhir di dalam pertobatannya Simpson berharap Tuhan kasih sekali ini terakhir. Dan itu dibilangnya yang dibunuh mati gara-gara dia meruntuhkan bangunan itu lebih banyak daripada semua peristiwa yang lalu kalau dijumlahin.
Jadi di dalam keterbatasannya di saat terakhir pertobatan tetap menjadi hal yang penting. Jadi saya pikir kalau kita punya hari ini motivasi yang keliru di dalam bekerja, pasti nggak akan ada sukacita. Kenapa? Ya karena kita melayani bukan karena kita sayang sama Tuhan. Coba deh yang udah pacaran, kan kalau wah karena cintanya itu happy, itu capek juga kayaknya nggak ada hitungannya. Suami istri karena sayang cinta, ya udah apa aja kerjain gitu. Kenapa? Karena sayang kan, dan dibuktikan dengan apa yang kita kerjakan. Itu sama dengan orang yang bilang kan, tapi jangan dibalik. Kalau kita beriman pasti kita akan kerjain hal yang benar di hadapan Tuhan. Kalau imannya benar nih, pasti akan keluar tindakan yang benar. Tapi tindakan yang kelihatannya benar belum tentu imannya benar. Itu Yakobus ngomong itu kan. Tapi hari ini juga sama. Kalau kita cinta benar, kita pasti akan kerjain setengah mati. Mau mati-matian dah, full heart kita kerjain. Kenapa? Karena kita cinta. Apalagi cinta itu nggak ada yang lain. Kita cinta kepada Allah pencipta kita yang sudah tolong kita, hidup kita. Sudah selamatkan kita, ampuni kita. Apalagi selain dari kita menyenangkan hatinya. Tapi bukan berarti yang kayaknya sibuk pelayanan itu pasti karena cinta Tuhan. Juga bukan nggak boleh dibalik itu gitu ya. Sebab itu mari kita memperbaiki motivasi kita ini. Sampai waktu orang kasih persembahan untuk bait Allah ini betul-betul karena cintanya kepada Tuhan itu seperti yang dia dengar dari Raja Daud. Iya benar, Tuhan itu kalau mereka ingat-ingat lagi begitu ya betapa baiknya Tuhan di dalam hidup mereka melalui Raja Daud. Betapa pemeliharaan Tuhan itu benar-benar mereka alami. Mereka nggak bisa ngomong kecuali memang bersyukur kepada Allah. Nah ini kita bisa lihat sebetulnya di Keluaran waktu zaman Musa. Juga sama waktu membangun kemah untuk tabernakel, kemah bait Allah begitu ya. Waktu itu kemah masih jalan-jalan di dalam perjalanan mereka untuk persembahan korban. Iya, itu dilakukan sama. Siapa mau persembahan? Sama. Tuhan Musa ajak seluruh bangsa Israel ikut berbagian. Jadi di dalam itu memang di waktu kasus Musa di Keluaran tidak disebutkan orang itu bersuka cita. Tapi saya pikir itu tersirat. Di dalam satu ayat disebutkan mereka datang lagi untuk memberikan persembahan lagi. Kalau nggak ada happiness, nggak mungkin orang itu akan rela kasih lebih banyak. Datang lagi untuk kasih lagi. Sampai berlebih, sampai Musa bilang stop, nggak usah lagi, udah lebih ini. Artinya ada waktu itu sungguh cinta setelah mereka melanggar Tuhan lah ya. Kita tahu Musa naik ke Gunung Sinai, turun bikin lembu emas begitu. Jadi Tuhan marah sampai Musa juga marah, loh batu dipecah. Yang kedua naik lagi ke Gunung Sinai, Tuhan bikinin loh batu yang kedua, ditulis persis sama seperti yang pertama. Nah turun itulah lalu mesti bikin. Bahwa Allah tuh bukan di tempat yang maha tinggi tetapi yang bersama-sama dengan rakyat. Kemah ada di sana, tabut perjanjian itu. Jadi kita lihat betapa Allah hadir itu karena cintanya kepada kita. Sudah seharusnya motivasi kita memberikan cinta kita yang full. Nah ini yang seringkali kita dengarkan kalau bagaimana sih cintanya suami kepada istri gitu ya dibanding cinta istri kepada suami. Kalau cinta suami pada istri susah ngukurnya. Susah ngukurnya karena laki itu terlalu pintar. Tapi kalau cinta perempuan kepada istri kepada suami itu ukurannya gampang sekali. Sebab selalu dikali 2 katanya. Kalau suami sayang sama istri, istri akan 2 kali lipat sayang pada suami gitu. Suami kurang ajar sama istri, istri bisa kurang ajar 2 kali lipat juga kepada suami gitu kira-kira. Jadi kalau kita sebagai suami sayang istri kita lakukan yang terbaik, dia bisa lebih sayang lagi sama kita. Lebih masakin apa yang kita nggak pernah pikir dia ingat gitu. Itu istri kepada suami begitu. Jadi sebetulnya gampang sekali seorang wanita di dalam memotivasi dirinya sendiri soal cinta dibanding laki. Padahal pemimpin keluarga itu laki. Sebab itu perjuangan laki mesti lebih serius. Kenapa? Laki ini bisa punya motivasi macam-macam. Kayaknya sayang, kayaknya cinta. Kita bisa bikin puisi kan bagus sekali. Tapi bukan dari dalam hati. Nah ini yang setiap kali kenapa Allah itu selalu ingatkan bangsa Israel. Sebab yang diingetin ini kan laki-laki kebanyakan. Karena itu pemimpin keluarga, para imam di dalam keluarga gitu ya. Betapa harus taat kepada Tuhan, harus obey, setia kepada Tuhan. Karena itu, sehingga motivasi ini menjadi kunci untuk kita mau happy. Kalau motivasi kita keliru, pasti nggak akan happy.
Yang ketiga, kuncinya adalah kolaborasi. Nah, loh hilang. Ini mulai 5B sampai ayat 9 ya. Saya bacakan aja. Ini tadi memang fontnya nggak ada, jadi angkanya jadi hilang juga. Atau saya yang belum nulis ya? Waduh, kalau saya yang belum nulis minta maaf, saya yang salah ya. 5B sampai 9. Ini ada beberapa ayat-ayat, tapi yang penting waktu di 5B disebutkan demikian. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Sebetulnya ini kuncinya. Kamu udah lihat Tuhan baik, Tuhan udah melakukan hal yang besar pada hidup kamu. Sekarang apa yang kamu mau berikan tuh Tuhan? Nah, itu tantangan yang diberikan oleh Raja Daud pada jemaah, pada bangsa Israel. Apa yang kamu mau persembahkan? Nah, itu ya ini kalimat singkatnya lah ya. Setelah itu ya kita tahu ada banyak hal yang ini disebut lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel gitu ya. Segala macam ini. Mereka menyerahkan untuk ibadah rumah Allah 5.000 talenta, segala macam itu. Ada yang punya batu dibawa juga. Nah, yang paling penting memang di ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka. Paradoks kekristenan di sini. Pada waktu kita rela memberi dengan sukacita, apakah itu tenaga kita, uang kita, kepandaian kita, waktu kita, apapun. Waktu kita berikan itu kepada Tuhan, Tuhan itu seperti istri itu. Kasih kita berlipat. Tapi jangan itu jadi motivasi. Saya sendiri lihat seperti itu. Nah di sini bangsa Israel nggak sendiri, ada banyak. Ada yang sumbang emas, ada yang perak, segala macam, ada yang punya batu permata. Masing-masing dengan apa yang dimiliki. Dan disebutkan di ayat 9, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Saya pikir ini ending yang luar biasa. Bangsa Israel banyak, nggak semua kaya, nggak semua sama kekayaannya, nggak semua sama tabungannya, nggak sama semua keahliannya. Kalau di dalam perjanjian lama, di dalam kasus Musa dulu waktu membangun kemah, itu Tuhan suruh Musa tanya, siapa yang punya keahlian, kumpul begitu. Nah saya pikir di sini waktu zaman Daud ini sudah banyak yang lebih jago ya gitu ya, ahli-ahli udah banyak lah, nggak sampai diminta begitu. Tapi saya percaya waktu ini juga sama pasti. Mau bangun bait Allah yang besar seperti gitu pasti perlu ahli-ahli. Mereka yang datang dengan batu dan lain-lain, saya pikir termasuk untuk masangnya. Karena itu bukan sekedar biasa untuk dikoleksi begitu, lain dengan emas begitu. Juga ada orang yang waktu itu jago tuangan emas dan lain-lain ya, dinding segala macam ditutup. Wah luar biasa, saya pikir emasnya banyak banget ini pasti. Ya, saya belum bisa hitung dari talenta itu kira-kira berapa ton dapat emasnya ini. Tapi itulah menjadi bangunan paling hebat rumah Allah itu. Bait Allah ini bagi bangsa Israel. Dan yang memang yang penting itu, bangsa Israel masing-masing memberikan dengan relaannya, membuat mereka bersuka cita. Kehilangan tapi tidak sedih, malah bersuka cita. Ya kan kalau seolah-olah begini, punya nih milik, hilang nih. Nah, makanya ada judul kolaborasi. Di dalam kerjaan kita mesti ada sama-sama. Karena apa? Harta kita nggak sama semua. Tabungan kita lain-lain. Ada yang tabungan kepintarannya beda, skillnya lain, punya uangnya beda, punya tabungannya lain barangkali. Semua punya potensi yang beda-beda seperti yang Tuhan mau. Jangan pernah iri hati, ya. Wah, kenapa gua mesti sumbang banyak, dia dikit? Nggak pernah. Jangan pernah pikir itu. Pikirlah seperti seorang istri kepada suaminya. Kalau suaminya baik, 2 kali lipat lebih baik. Mungkin 3 kali lipat. Nah, saya lagi pikir Tuhan tuh kayak begitu ya. Tuhan itu nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Tapi juga Tuhan bukan dagang seperti itu. Kalau lu kasih, gua kasih, bukan. Tapi Tuhan lihat isi hati kita itu tadi kembali. Motivasi kita apa? Sungguh karena cinta dia nggak? Kalau cinta seseorang, uang keluar semua juga kita kasih. Misalnya pacar kita ngomong, aku lagi perlu bener nih duit untuk apa-apa. Aku lagi pas belum dapat duitnya ini, kamu bisa pinjam. Dikasih pasti. Pakai aja dulu, nggak apa-apa. Ntar aja gampang. Gitu. Karena apa? Percaya dan karena cinta. Bisa lakukan apapun. Nah kadang disitulah suka lalu kalau lakinya nakal gitu kan dikerjain aja ceweknya. Dijadiin ATM. Nah ini makanya mesti cari cowok, carilah yang takut sama Tuhan begitu ya. Yang
memang betul-betul cinta Tuhan. Sehingga kalau urusan duit pun pasti akan jujur. Kalau urusan apa-apa yang sifatnya pinjem-meminjem pasti komit balikin dan lain-lain seperti itu. Juga bisa ujian. Kita bisa nguji calon cowok kita misalnya soal disiplin, soal waktu, soal duit. Kalau dikasih duit sekian dibalikin nggak, duit lebih gede dibalikin nggak. Pasti lebih gede lagi kabur. Tapi ya kita tahu kalau sampai kabur bener-bener bodoh banget ya. Padahal yang keempat itu gede bukan main bakalan dikasih. Tapi ya udah kabur ya, udah nama dia di-delete langsung ya. Tapi kalau kita mau tahu ya seperti Tuhan bilang, orang yang dipercaya kecil, sukses dipercaya lebih besar. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan hari-hari kita sama tanggung jawab yang dipercayakan kita bisa kerjain dengan baik, Tuhan kasih kepercayaan lebih besar. Dulu Mika cuma dipercaya ngurusin berapa, nggak sampai 20 anak tahun pertama. Lalu tahun kedua tambah. Akhirnya yang di kota udah lebih pinter, kalau tes masih masuk pinter-pinter dah. Jadi diputusin 60%, terakhir 70% murid kita ambil dari daerah. Makanya mesti ada tim yang roadshow. Ke kampung-kampung, pelosok-pelosok yang jalannya setengah mati segala macam, kita udah saksikan itu gitu ya. Di IG story-nya Yayasan Mika, betapa mereka sungguh hati untuk cari murid. Nah yang repot itu sekarang banyakkan murid, bukan zamannya kalian yang udah lulusan dari ini. Yang murid-murid baru lupa itu. Kalau dulu tuh dari sana dan dipungut, dididik, dipinterin, lalu mestinya melayani Tuhan sungguh-sungguh, memberikan hidupnya untuk Tuhan, lupa. Kan yang sekolah gua, yang pinter kan saya. Udah selesai, cukup lah, kan saya udah kembaliin kewajiban saya, ikatan dinas, udah dong, bye-bye. Saya kalau dengar itu saya pikir hebat, ya repot. Ya satu universitas swasta yang membantu kita, sebagian besar lulusannya yang dikasih beasiswa untuk jadi guru punya pemikiran itu, sedih mikirnya. Mereka tuh semua dikasih free, tinggal makan apa semua. Terus hanya hitung-hitungan ujungnya. Nggak pernah mikirin ada kesempatan yang Tuhan berikan, itu pasti Tuhan punya maksud untuk pelayanan. Selalu cuma mikirnya, pokoknya ikatan dinas kan 4 tahun, 5 tahun udah selesai, udah dong. Gue boleh dong cari kehidupan gue, cari kehidupan saya. Lupa kalau hidupnya itu dari Tuhan. Ya tapi itulah hidup gitu ya. Tapi mari kita kembali seperti ini. Talenta yang Tuhan percayakan tuh banyak lain-lain. Kalau Tuhan sampai memungut seseorang tuh dikasih beasiswa, itu artinya Tuhan mau pakai talenta dia untuk memperkuat pelayanan. Mau pakai talenta si Anu yang skillnya lain untuk memperkuat pelayanan. Yang ini bisa apa itu. Seperti itu sebetulnya. Tapi ternyata yang jago baut pergi, yang jago mur pergi, yang jago tiang pergi. Padahal belum selesai bangunannya. Nah ini yang terjadi. Tapi ya kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan gak akan digagalkan oleh kesombongan manusia gitu ya, dengan ke manusia mau menggagalkan nggak bisa. Yang ada juga sayang berkat Tuhan itu lewat. Nah makanya mari kita berkolaborasi. Kalau teman ada yang lain, termasuk ada yang pintar bisa lebih cepat kerja, ada yang lambat, jangan komplain. Itu hidup. Tuhan aja memaklumi hidup kita kok. Bener, masa kita nggak memaklumi teman kita sesama? Tuhan aja sayang sama kita, udah tahu kita suka bandel, Tuhan tetap aja sayang kita. Masa kita sekarang nggak sayangin orang lain yang bandel gitu misalnya. Ya sepanjang dia bukan lari dari Tuhan, mari kita memikirkan kita mesti sama-sama nih saling membantu. Dengan sama-sama pekerjaan Tuhan beres, ada sukacita. Persembahan nggak harus uang. Waktu kita memberikan waktu kita, orang lain tidur kita masih kerja. Waktu kita persembahkan skill kita, waktu orang lain happy-happy ketawa-ketawa kita yang mesti kerja-kerja. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Karena pada waktu itu Tuhan sedang membuat kita lebih pintar barangkali, Tuhan sedang membuat hati kita lebih lembut, membuat kita lebih punya skill dan lain. Nggak ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan melalui hidup kita karena kerja kita sebetulnya. Sebab itu mari berkolaborasi, bisa dolong teman untuk saling mengerjakan tugas, mari kita kerjakan. Ini ada video
saya suka nih, kita nonton nih sebentar. Cross para Modric, Bola nih Modric seru nih. atrás, Carvajal para Kroos, ahora puede colgar. Ada hitungannya no tuh, cuelga, oper-opernya udah berapa kali. Atrás, tener la pelota. Un poquito de lógica, cuando no tienes los dos centrales, que vas bien por arriba, has quitado Tchouaméni, lo mejor en las faltas, tenerla con 0-2, tienes la calidad que tienes para vender. Tranquilo. No va a pasar nada, Mendy. Y el quiebro. Qué Perfecto. partido. Sí, señor. Venga. Jadi cepetin karena banyaknya. Para Carvajal, Valverde va a encontrar de nuevo a Vinicius, cuidado que va a llegar, se pega el Operannya ada sprint, ojo, vamos a ver ke-25, por dónde sale, sigue Vinicius, nih se sebentar quita un lagi. rival de encima, se mete dentro del área, se quita otro rival de encima, llevan 3 que le persiguen, abre hacia la derecha, Carvajal puede ponerla atrás con Modric con el exterior, venga, Mendy, que llegas, ahí está Ferland Mendy, llegó, apoya a Camavinga en corto, recibe Eduardo sale por fuera, se quita un rival, deja de nuevo para Mendy atrás, viene Kroos, público callado, raro. Qué buena, y gol de Hazard. Gol de Hazard. ¡Golazo de Hazard! ¡Gol! Kadang-kadang seperti itu ya, happiness, sukacita itu setelah perjuangan berat. Oper-operan sampai 34 kali baru masuk ke gol, begitu ya. Jadi ya kira-kira pekerjaan kita tuh mirip kayak gini, oper-operan gitu kan. Ada kebersamaan, kolaborasi. Sama-sama tapi tujuannya satu, bagaimana gol. Bagaimana pekerjaan Tuhan beres. Bagaimana yang Tuhan percaya kepada kita tuntas. Sama seperti waktu Raja Daud mau bangun bait Allah. Salomo mau lanjutin, siapapun. Di antara kita barangkali akan menjadi successor, menggantikan yang lain. Terus berlanjut. Nggak usah takut muda. Karena Tuhan toh memperlengkapi dan sayang kok kepada Salomo. Terus diperlengkapi, disertai. Bahkan prestasinya luar biasa meskipun hidupnya dinampingi yang lain lagi, begitu ya, dengan istri 1000 dan lain-lain. Tapi kita lihat bahwa apa yang dikerjakan oleh orang kalau sungguh-sungguh hati dan bekerja sama, hasilnya pasti bagus. Oke, bagaimana dengan 3 hal gratis yang dapat kamu ambil tiap hari? Sudah kepikir nggak apa 3 hal gratis yang bisa diambil tiap hari tapi bisa bahaya? Suka kita ambil tuh, meskipun tahu bahaya. Ada yang mau ngomong? Ada yang mau kasih ini? Apa yang tiga hal ini? Apa? Mengeluh. Oke, mengeluh. Sip. Apalagi? Itu gratis loh. Mengeluh tuh gratis. Thank you Ajan. Ada yang lain? Banyak loh. Hah? Cuaca. Matahari. Oh, karena panas gitu. Apa itu? Gratis, tapi itu bisa membuat kita hilang sukacita nggak gitu? Kepanasan bisa ngulangin kita sukacita ya. Ada lagi yang lain? Udara. Pengap. Jadi hilang sukacita gitu ya. Yang kita ambil, yang kita itu jadi gini, seolah-olah kita masuk ke ruangan sengaja kita tutup semua rapat AC, kita matiin, nggak ada kipas angin, nggak ada apa, kita kerja ruangan sempit. Nah itu kita sengaja mengambil itu gitu, maksudnya gitu. Kalau tadi kan mengeluh itu sengaja kita ambil, kita ngambil mengeluh gitu. Apalagi yang lain yang bisa ngilangin sukacita kita? Nggak ada, soalnya kalian sukacita terus ya. Jadi happy terus, jadi ya nggak pernah apa sih Pak Bapak ngomong kita masih sukacita terus, salah saya nanyanya. Gosip, iri hati, itu kita bisa ambil tuh. Kita nggak seneng dengan orang lain, kita rasa kenapa orang lain lebih beruntung dari kita, kenapa Tuhan kasih saya kerjaan banyak sekali, orang lain bisa santai-santai, gajinya gedean dia lagi. Itu yang seringkali terjadi termasuk di kantor, bukan hanya di lembaga Kristen, ya, pemikiran itu. Ada hal-hal di sekeliling kita yang kita bisa ambil dan kita pakai itu, tetapi dengan itu kita hilang sukacita. Tujuan hidup kita untuk Tuhan, tapi balik kita tujuan kita ngumpulin duit. Sebanyak-banyak. Tuhan, Pak masa nggak boleh ngumpulin duit? Saya bilang bukan nggak boleh nabung. Orang itu bangsa Israel punya emas banyak kok, berarti nabung dia. Tapi bagaimana tujuan kita bukan itu supaya waktu Tuhan minta,
Kita nggak, aduh sayang banget Tuhan, capek nih ngumpulin kayak gini. Enggak, Tuhan minta lewat Raja Daud, rakyat kasih. Emasnya apa kasih, kenapa? Karena untuk Tuhan, karena pembangunan rumah Tuhan. Jalanin itu. Nah yang seperti itu. Rela untuk memberikan bagi Tuhan, sekalipun itu kita rasa milik kita. Karena apa? Nah kalau kita baca, mari kita sebagai penutup, saya ajak kita sama-sama baca dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 15, saya bacain ya. Silakan. Silakan menyimak ya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ini ungkapan yang luar biasa. Siapa kami nih sampai kami boleh ngasih. Padahal tuh semua juga asalnya dari Engkau. Nah, memahami bahwa semua yang kita miliki milik Tuhan itu paling penting. Waktu kita rasa ini punya saya Tuhan, ini saya yang kerja keras, sorry ya jangan kasih ambil dulu yang ini. Karena saya rencananya untuk ini itu. Sebetulnya kita sedang ngomong sama Tuhan, Tuhan cukuplah berkati ini aja udah nggak perlu lagi. Padahal Tuhan mau kasih kita berkat yang berlimpah lebih banyak lagi. Tapi kita tutup tangan kita, bukan kita buka untuk terima berkat dari Tuhan. Jadi mari kita pikirkan sama-sama, sebab kita sendiri sebetulnya tidak punya pengharapan. Seperti tadi nih di ayat 15, siapa kami? Bangsa asing, nggak ada pengharapan. Tapi Tuhan kasih kesempatan. Makasih ya, ini perlu dilempengin dikit leher. Thank you Ajan. Jadi kita lihat, mau sukacita, gampang sebetulnya. Tujuan kita Tuhan, motivasi kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh dan kita bersedia kolaborasi dengan teman-teman semua. Maka persembahan yang kita berikan itu kita pahami bahwa sebetulnya itu dari tangan Tuhan sendiri yang kita punya itu. Makanya kalau di dalam doa persembahan di gereja kan, Tuhan terimalah persembahan ini yang asalnya dari Engkau. Jadi sebetulnya kita cuma ngembaliin, makanya jangan dibatasi 10%. Jangan batasin, kalian tergerak untuk kasih lebih banyak, kasih. Yang penting jelas bahwa dikasihnya itu kemana gitu. Ke gereja untuk ini yang benar. Makanya yang pengurus juga hati-hati pengelolaan dan lain-lain, karena itu uang itu bukan uang kita gitu ya, juga bukan uang gereja dalam arti organisasi, tetapi uangnya Tuhan. Mari kita ganti beberapa kata disesuaikan dengan keseharian kita. Ini ya ayat ini ya, kita ganti ya. Beberapa saya ganti gini. Kita baca ya. 2, 3. Sekarang doaku ya Tuhan. Ini kita sama-sama ya. 2, 3. Jadikan hidupku bermakna, karena aku percaya sukacita akan kutemukan di dalammu saat aku tulus hati melayanmu di keseharianku. Mari kita berdoa.